satisfaction. Yeah, Naeem, Boom Tracks, a Soul Chef production. Got me like, do I wanna write this down? I wanna say it while Assalamualaikum Fitri, apakah kamu ada menjual buku fikih muamalah? Waalaikumsalam, ada, harganya 100.000. Oh, kalau begitu saya pesan satu ya. Insya Allah minggu depan sudah sampai di sini. Terima kasih Fitri, bukunya sudah sampai dan barangnya sesuai dengan contoh. Sama-sama, terima kasih sudah membeli buku di rumah saya. Hukum jual beli online ini sama dengan bai' al-ghaib ala as-sifat, yaitu jual beli sesuatu yang tidak terlihat secara fisik, tetapi diterangkan mengenai sifat-sifatnya, spesifikasinya, atau gambaran dari barang tersebut. Hukum jual beli seperti di atas adalah halal, karena hukum asal jual beli demikian. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Dengan catatan barang harus sudah secara penuh dimiliki pemilik barang atau agen sebelum dijualkan oleh toko online yang berkedudukan sebagai wakil atau reseller tersebut. Jual beli diperbolehkan melalui perantara seperti website, marketplace, chatting, atau SMS apabila terdapat akad ijab kabul di antara keduanya. Sah hukumnya sekalipun ia tidak dalam satu majelis, namun terdapat ijab. Penjual menawarkan barang di marketplace dan kabul, pembeli menyetujui dengan memencet tombol tertentu yang telah dilakukan antara kedua belah pihak tersebut. Kaidahnya yaitu, dasar dari akad adalah keridaan kedua belah pihak. Apakah aku boleh meminjam uangmu untuk membeli buku fikih muamalah? Uangku tidak cukup. Boleh saya pinjamkan uang ini untuk kamu pergunakan untuk membeli buku fikih muamalah dengan jangka waktu pembayaran 3 hari. Baiklah, saya terima pinjaman ini. Terima kasih, dalam waktu 3 hari akan saya kembalikan. Sama. Jenis transaksi yaitu card atau pinjam meminjamkan uang tanpa imbalan. Jenis akadnya yaitu card. Pihak yang berakad adalah mukrid, yaitu santi, orang yang memberi pinjaman, dan muqtarid adalah nita, orang yang menerima pinjaman. Objek dalam akad adalah mauqut alaih, yaitu uang. Uang termasuk pada harta manqul, yaitu harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari satu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya berubah atau tidak dengan adanya perpindahan tersebut. Permasalahan dalam akad yaitu uang yang digunakan untuk membeli buku fikih muamalah tidak mencukupi, sehingga tidak bisa membayar buku yang dia beli. Penyelesaian dalam akadnya yaitu karena uang nita tidak mencukupi untuk membayar buku fikih muamalah yang dia beli. Akhirnya nita berhutang kepada santi untuk dipergunakan membeli buku fikih muamalah dengan syarat dalam waktu 3 hari nita harus mengembalikan uang santi. Kaidah asasiyah atau kaidah asas kemudahannya yaitu yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kaidah muamalahnya yaitu yang artinya satu, setiap kabul penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah terima. 2. Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan. 3. Tujuan lafal tergantung pada maksud pengucapannya atau niat orang yang mengucapkannya. Dalilnya yaitu sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hikmah dan manfaat disyariatkannya akad yaitu 1. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. 2. Menguatkan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan, serta meringankan beban orang yang di tengah
dilanda kesulitan. Cinta, bolehkah saya meminjam buku fikih muamalah kamu? Iya boleh, tapi dalam 1 minggu ke depan kembalikan ya, soalnya aku mau pakai buat belajar. Baiklah, insya Allah 1 minggu kemudian akan saya kembalikan. Maaf, buku yang kamu pinjamkan kemarin hilang. Oh, ya nggak apa-apa sih, tapi mau aku pakai buat gimana ya? Oh, kalau begitu nanti akan aku usahakan mencari buku seperti yang kamu punya. Tapi kalau tidak ada, akan aku ganti dengan uang seharga buku kamu. Ya sudah lah kalau Jenis transaksi pada drama tersebut yaitu ariyah, pinjam-meminjam. Jenis akadnya yaitu tabaru, bersifat tolong-menolong. Pihak yang berakad yaitu Rani sebagai musta'ir, orang yang meminjam, Nita sebagai mu'ir, orang yang meminjamkan. Objek dalam akad, buku sebagai mu'ar. Buku termasuk pada harta istimal, yaitu harta yang dapat digunakan berulang kali atau harta yang tidak habis dalam 1 kali pemanfaatan. Permasalahan dalam akad, buku fikih muamalah yang dipinjamkan hilang sehingga tidak mungkin dikembalikan kepada pemiliknya. Penyelesaian dalam akad, wajib bagi musta'ir mengganti atau menanggung harga terhitung di hari kerusakan mu'ar atau barang pinjaman. Barang pinjaman ditanggung kerusakannya, maksudnya ditanggung dengan harga terhitung pada hari rusaknya. Kaidah asasiyahnya yaitu asas kemudahan. Kesukaran itu tidak mengharuskan adanya kemudahan. Kaidah muamalah, apabila yang asli sukar dikerjakan, maka berpindah kepada penggantinya. Resiko ini sejalan dengan keuntungan. Dalil Al-Qur'annya yaitu Surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan ada juga di surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya Allah tidak hendak menyulitkan kamu. I should never be alone. I'll be with you from dusk till dawn. I'll be with you from dusk till dawn.